Ya, Ibu-ibu, kita akan memulai kebaktian KPP kita pada sore hari ini. Bu Yondri, bagaimana, sudah siap ya? Kayaknya dari tadi udah siap nih, kayaknya Bu Yondri udah cerah. Ya baik. Shalom Ibu-ibu GKP Sukabumi, terima kasih kita sama-sama kebaktian KPP pada sore hari ini. Pelayan liturgi pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Yondri, dan pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Hari Kurniawan Dhani. Untuk memulai, silakan Ibu Yondri memimpin liturgi kita pada sore hari ini. Ibu-ibu terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian kaum perempuan secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Baik, Bapak Ibu, mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan Kidung Kabungahan, bait 1 dan 3. Muliakan Allah Pangeran, karana kasaeanana. Muliakan Allah sakabeh, Gusti ning sakurnu ngere. Muliakan manten haungku, nu ngada memujijat agung. Muliakan welasna salalanggengna asihna. Muliakan nu nyipta langit, nu didamel estu binangkit, daratan aheng ngamparna di kubeng sagara endah. Srangengi rajana siang, ratuni peting bulan bentang. Muliakan welasna salalanggengna asihna. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Hari. Baik, Ibu-ibu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kebaktian ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan salam sejahtera bagi saudari semua yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul dalam acara ibadah KPP bersama Bapa dan Ibu semua. Bapa, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat. Sungguh, kami tidak bisa mengungkapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan kepada kami. Bapa,
Dalam waktu ini kami ingin berkenan kepadamu. Kami mohon berkatilah seluruh pelayanan ibadah ini, sehingga dapat dimulai dengan baik. Semoga ibadah yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dalam acara ini. Kami mohon sertai dan bimbing kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Kabungahan 140 bait 1 sampai 3. Soksanaos abdi ngartos rubi basah nanging tuna kaya aman Gusti mong ngamanan mugi sim abdi di ulang likanya asik ka Gusti sareng hadap ka sasama mugi sim abdi di ulang likanya sangkan wuwu caket kang aman saupami abdi kenging kurnia ngawejang imam sempat naske gaplang muntaya kayaan mugi sim abdi di ulan mikanya asik ka Gusti sareng hadap ka sasama mugi sim abdi di ulan mikanya sangkan wuwu caket kang aman. Ya Ibu-Ibu sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Matius, pasal 14 ayat yang pertama sampai 12. Matius 14 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dengan kerendahan hati kami datang bersyukur kepada-Mu. Ucap syukur atas segala berkat, cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami, baik selaku pribadi maupun juga di dalam keluarga rumah tangga kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas lawatan kasih Tuhan di tengah persekutuan kaum perempuan GKP Sukabumi di tempat ini. Ketika kami boleh melaksanakan ibadah bersama-sama melalui daring. Kiranya Tuhan, bimbingan Roh-Mu yang kuduslah yang kami nantikan bagi kami untuk memimpin kami hingga pada akhirnya ibadah kami ini. Secara khusus juga pada saat ini ketika kami hendak mendengarkan firman. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan agar kami dapat mengenali kebenaran firman Tuhan dan melakukan apa yang dianggap Tuhan baik untuk kami lakukan. Biarlah itu yang senantiasa kami indahkan di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini.
Tuhan yang melengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasalnya 14. Ayat yang pertama sampai 12, judul perikopnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Begini bunyi firman-Nya. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawai, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta mau melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Pada saat ini, kisah yang kita dengar tentang Yohanes Pembaptis merupakan tentu kisah yang tragis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ada beberapa tokoh yang telah kita sama-sama baca atau dengarkan. Dalam situasi pada saat itu, yang menjadi sorotan dari Herodes sebenarnya adalah Yesus. Karena Yesus muncul pada saat itu dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang membuat Herodes juga pada saat itu bertanya-tanya juga, tetapi menyimpulkan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Tapi kisah itu menjadi flashback dengan tokoh-tokoh dalam kisahnya, Herodes Antipas, juga Herodias, dan putri dari Herodias yang sering disebutkan sebagai Salome. Dari latar belakangnya, ibu-ibu, Herodes Antipas, ini adalah anak dari Herodes Agung.
termasuk juga Filipus, saudaranya. Dia juga, ya sering dikatakan Herodes Filipus I. Kalau kita baca mungkin mencari tentang latar belakangnya seperti itu. Yang satu Herodes Antipas, yang satu Herodes Filipus. Herodes Filipus ini, atau Filipus ini, punya seorang istri bernama Herodias. Herodes juga, ya. Tapi pada saat itu, entah bagaimana terbentuklah kisah antara Herodes Antipas dengan Herodias, istri dari saudaranya. Singkat cerita, mereka pada akhirnya menikah. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa Herodes menceraikan istrinya, Herodias juga bercerai dengan Filipus pada saat itu. Dan mereka bergabung atau menikah antara Herodes Antipas dengan Herodias. Nah, disampaikan juga di sana bahwa kenapa Yohanes Pembaptis namanya muncul juga dalam kisah ini. Ternyata ada latar belakangnya. Mengetahui perbuatan antara Herodes dan juga Herodias. Yohanes Pembaptis berusaha untuk mengingatkan mereka tentang perbuatannya yang salah. Ia menegur Herodes pada saat itu secara pribadi. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Dasarnya jelas. Imamat 20 ayat 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Yohanes Pembaptis mengingatkan tentang bagaimana perbuatan mereka itu tidak dibenarkan. Apakah memang karena dasar cinta? Atau apakah karena dasar kekuasaan? Atau karena dasar hawa nafsu? Atau karena kekayaan dan sebagainya? Sehingga mereka pada saat itu menganggap bahwa hukum-hukum yang berlaku sebagai orang-orang Yahudi dapat diterobos begitu saja untuk kepentingan mereka. Nah, karena ditegur itulah Herodes merasa marah dengan Yohanes. Dalam hatinya ia katakan dalam Matius 14 ayat 5, ia ingin membunuhnya. Ia sakit hati terhadap apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu. Kenapa dia harus marah? Kenapa dia harus sakit hati? Atau membenci Yohanes Pembaptis? Di satu sisi, dia ingat bahwa ini adalah kekuasaannya. Dia adalah seorang raja. Orang yang berkuasa. Orang yang bisa menentukan kebijakan sesuai dengan isi hatinya, bahkan sesuai dengan kebijakannya sendiri, kebijaksanaannya sendiri. Bukannya orang berusaha untuk dekat kepadanya, membenarkan perbuatannya. Yohanes datang malah mengkritik, menasehati dengan tegas, dan menyampaikan bahwa perbuatannya itu tidak halal, tidak dibenarkan. Tapi walaupun isi hatinya benci, dia ingin membunuhnya, tetapi di satu sisi ia juga takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi pada saat itu. Dia merasa bahwa kekuasaannya bisa saja terancam. Karena situasinya adalah bagaimana Herodes pada saat itu
melihat begitu banyak juga pengikut-pengikut dari Yohanes. Apalagi ia dikatakan tadi sebagai seorang nabi. Sebagai orang Yahudi tentu dia memahami apa itu peranan nabi, siapa itu nabi. Yang adalah utusan Allah sendiri. Oleh karena itu dia tidak bisa berani macam-macam dengan semuanya itu. Walaupun dia seorang raja, artinya dia masih ya ngerem-ngerem. Marahnya ya di belakang saja, atau ketidaksukaannya juga ya tidak diungkapkan secara langsung. Atau tidak langsung dieksekusi saja. Seperti mungkin kalau dia berhadapan dengan orang-orang biasa lain. Ternyata kebencian terhadap Yohanes itu bukan hanya Herodes yang mengalaminya. Herodias juga. Herodias juga begitu membenci Yohanes Pembaptis pada saat itu. Di Markus pasal 6 ayat 19 dikatakan, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Jadi antara Herodias, ketika mereka ditegur, gitu ya, mereka sama-sama menaruh dendam. Mereka sama-sama mau membunuh dia. Tetapi pada saat itu tidak dapat karena dia tahu bahwa Herodes masih segan akan Yohanes. Ingat lagi tadi, kekuasaannya terancam karena begitu banyaknya pengikut-pengikut Yohanes pada saat itu. Bahkan dalam penjelasan ayat 20-nya di Markus 6 tadi, bahwa ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi masih dilindungi oleh Herodes. Tapi kita mau melihat lagi bagaimana sih perasaan hatinya Herodias. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Itu apa yang dialami oleh Herodes. Galau juga. Tapi apa boleh buat, dia juga pernah sakit hati terhadap Yohanes. Nah, adalah sebuah kesempatan pada saat itu ketika Herodes berulang tahun, dia mengundang begitu banyak orang penting pada saat itu. Dan pada saat ulang tahunnya itu, anak perempuan dari Herodias, Salome, menari. Nah, ketika dia menari, di tengah-tengah para tamu pada saat itu, Herodes senang. Herodes bersuka hati pada saat itu. Namanya juga raja, di hadapan dari orang-orang banyak pada saat itu. Ketika Salome menari, dan dia juga mengakui bahwa itulah ya anak perempuan. Maka ia mengatakan bahwa Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Apa saja yang dimintanya. Mau menunjukkan kepada kita tentang apa? Inilah kekuasaan sebagai raja. Apapun dikasih. Penjelasan itu bisa juga kita perkuat dari ayat 22 Markus. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Dia kuatkan lagi, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Namanya juga perkataan raja, apapun juga sumpah raja. Ini adalah suatu perkataan yang tentu tidak bisa mudah untuk ditarik kembali. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia kembali ke ibunya.
Ia bertanya kepada ibunya. Dalam pembacaan kita, ia dihasut oleh ibunya. Seorang anak menanyakan kepada ibunya, apa yang harus ku minta? Supaya lebih jelas di Markus. Apa yang harus ku minta? Jawab Herodias jelas. Kita ingat lagi kebencian dendamnya kepada Yohanes. Bahkan dia mau membunuhnya langsung, nggak pakai lama. Kepala Yohanes Pembaptis. Pakai tanda seru. Artinya dia tidak ragu-ragu untuk meminta itu. Kepala Yohanes Pembaptis. Itu kan kalau bahasa istilahnya adalah apa? Ya, dia harus dibunuh. Tapi kita balik lagi ke bacaan kita. Apa yang dikatakan oleh Salome? Ada tambahan redaksionalnya di situ. Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ditambahin. Sudah dipengkak, diminta untuk sudah dibunuh, ditaruh di sebuah talam. Ini improvisasi yang kalau kita pikirkan ini hasutan dari ibunya aja, kalau tadi kita bilang penggal aja udah serem gitu ya. Ini anak perempuan, ujuk-ujuk minta kepada bapaknya di hadapan banyak orang pada saat itu tentunya. Kepalanya Yohanes Pembaptis ditaruh di talam buat hadiah buat ibunya. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memegang kepala Yohanes di penjara dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Itu tuh yang terjadi pada saat itu. Bahkan di ayat 25 pasal Markus tadi mengatakan lebih ekstrim juga. Aku mau supaya sekarang juga, supaya jangan sampai berubah pikiran raja. Sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Nah, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Herodias, apa yang dilakukan oleh Salome atau putrinya itu, kalau kita baca memang ada alasan dendam. Ini dendamnya ibu atau Herodias dikenakan, disampaikan, diturunkan kepada putrinya sehingga pada saat itu Salome lakukan semuanya. Kebenciannya terhadap Yohanes Pembaptis saat itu membuat dia dapat mengambil sebuah keputusan yang begitu keji, yang begitu kejam, tanpa memikirkan kemanusiaan, tanpa berpikir bahwa walaupun dia tahu bahwa Yohanes itu orang benar, orang suci, tidak lagi dipikirkan semuanya itu. Yang penting apa? Dendamnya terbalaskan. Kalau orang kan dendam, kalau memang mungkin pada zaman itu, ya dendamnya apa? Ya dibalaskan sesuai dengan perbuatan orang itu. Tetapi dia tidak. Rasa sakit hati dibalas dengan kematian. Yohanes Pembaptis. Suatu hal yang begitu kejam pada saat itu. Lalu bagaimana hal itu mungkin dilakukan? Ya tentu bisa saja dia melakukan semuanya itu. Dia memanfaatkan kekuasaan Herodes pada saat itu. Dia memanfaatkan dengan begitu kejinya, dengan begitu banyaknya trik yang dilakukannya, sehingga ia dapat kesempatan itu, dan itu begitu luar biasa. Dimanfaatkan dengan cepat, dengan sigap, sehingga apa yang diharapkan oleh Herodes juga oleh Herodias itu terwujud. Dan Herodes tidak dapat menarik kembali kata-katanya sekali lagi. Nah, ibu-ibu ini kasih dalam Tuhan Yesus. Menurut ibu-ibu, seperti apa sih Herodias itu?
Karena seorang ibu punya dendam kepada orang lain, dendamnya itu diturunkan kepada anaknya, anaknya melakukan juga apa yang dilakukan, apa yang diharapkan oleh ibunya dengan begitu keji. Karena kekuasaan yang dimilikinya pada saat itu. Belum lagi dengan latar belakangnya. Dikisahkan tadi ya, Herodias menceraikan Filipus pada saat itu. Menikah dengan Herodes yang adalah raja. Yang Filipus itu siapa? Dia ternyata adalah ya menjadi orang biasa saja, rakyat biasa. Kita akan kupas itu. Siapa Herodias? Menurut ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, ini gimana sih Herodias ini? So, siapa yang mau? Ini kalau di sinetron banyak banget isi sinetron yang kayak gitu. Kelihatannya begitu rupawan, begitu anggun, elegan, tapi hatinya begitu luar biasa jahat. Kadang-kadang kalau nonton sinetron punya tokoh-tokoh antagonis yang kayak gitu kan, kadang-kadang ada yang kesel bener gitu ya. Waduh, kenapa begini? Kenapa? Nah, ini dalam kisahnya Herodias ini salah satu contoh seperti itu. Mungkin ada yang mau mengungkapkan. Ini kita bahas dulu Herodias ini seperti apa. Ini dari aspek perempuan. Nggak usah ngomongin Herodes dulu. Siapa? Ini banyak nih di sini. Ada 24 akun. Walaupun ada beberapa yang double. Ya, ibu-ibu. Siapa Herodias? Menurut ibu-ibu. Kalau dikenakan pada zaman ini. Kalau tokoh di sinetron itu kayak siapa sih ini Herodias? Di Ikatan Cinta ada nggak tokoh yang kayak gitu? Elsa. Oh, langsung ya. Elsa, kemarin ada beritanya tuh. Selain membunuh, Elsa juga melakukan ini itu. Woi, sekilas. Gimana? Siapa yang mau? Ini bukan sharing ini mah. Ini apa namanya? Diskusi aja. Tapi kalau mau sharing juga ada pengalaman ketemu yang kayak gini ya silakan. Gimana? Siapa duluan? Bu Neni duluan nih. Ayo Bu, apa-apa. Siapa Herodias menurut ibu nih kalau begini ceritanya? Padahal saat itu dijelaskan ya, Yohanes Pembaptis tuh mau menyampaikan walaupun dia berdosa seperti itu, tetapi kalau dia mau mendengarkan, dia mau bertobat, maka ia pun bisa diterima. Persoalannya enggak, ternyata dia malah mendendam. Orang yang menyampaikan sebuah kebaikan kepadanya, orang yang mau membuat mereka sadar gitu ya, dia kan orang Yahudi juga. Walaupun dia kerja buat orang Romawi pada saat itu ya. Akhirnya apa ya, seharusnya dia membela ataupun menjunjung tinggi bangsanya, malah dia sendiri yang apa namanya menghancurkan bangsanya sendiri. Kalau zaman company dulu mungkin ada tuh. Ya silakan, siapa duluan? Ini tokohnya lumayan ekstrim nih, kisahnya. Ada yang mau berkomentar tentang perempuan ini? Herodias. Ibu-ibu jangan pada diem. Ayo. Wah, iya tuh. Ayo Mi, lo bilangin ayo Mi. Oh. Ayo. Untungnya saya nggak suka menonton sinetron, jadi sama. Emang main ngeliat berita itu ada judul apaan sih sinetron dibikinin berita ini pusing juga. Ayo, yang lain mungkin nggak apa-apa. Bukan berarti salah nonton sinetron, silakan aja. Siapa tahu bisa berbagi malah. Boleh Oke, Pak. silakan Bunda. Hidup. Ini Herodias menurut Ibu gimana sih ini Bu? Kok bisa sampai seperti itu? Ya, saya coba ya. Herodias itu adalah
wanita yang di situ disebutkan cantik. Istri penjabat tinggi lagi. Nah, memang banyak sebetulnya di masyarakat kita juga yang penampilan dengan perbuatannya itu tidak sama. Memang kelihatan orangnya lemah lembut, apalagi cantik, terus ini penjabat, terus dia salah diingatkan, tidak mau, dendam. Nah itu juga banyak sebetulnya di masyarakat, kelihatan ini baik, lemah lembut, tapi hatinya sangat jauh berbeda dengan penampilannya. Itu banyak itu Pak sebetulnya. Sayang itu saya juga banyak mengetahui di masyarakat, kadang diingatkan itu juga marah, malah jelek-jelekin yang ini itu banyak itu. Jadi balik menjelek-jelekan yang mengingatkan. Walaupun tidak membunuh ya, itu kan sama aja menjelek-jelekan juga. Itu. Jadi itu memang manusia itu tidak sama. Kadang orang menilai luarnya yang lemah lembut, bisa bergaul, pinter, itu. Tapi di balik itu ada sifat yang dendam, suka sakit hati, kalau diingatkan marah-marah, malah menjelekkan sama yang mengingatkan. Itu mungkin Pak, tapi walaupun tidak membunuh lah, itu sama aja mungkin begitu. Itu banyak sebetulnya masyarakat kita. Mungkin itu Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya ya bisa terjadi di mana-mana juga ya hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin yang lain lagi? Ada yang lain? Dari saya Pak Pendeta. Oke Bu. Nih. Ini ketika yang diambil ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Ketika diterapkan dalam kaum perempuan, itu Herodias itu seorang perempuan yang ambisius, tetapi dalam mencapai ambisinya, keinginannya itu dengan cara yang jahat. Dia tidak peduli orang lain menjadi korbannya, yang penting keinginannya tercapai, terpenuhi. Kenapa tidak? Karena dia seorang istri Filipus harusnya bersyukur sama Tuhan. Hidup rumah tangga yang tenang, yang baik. Tapi karena ambisinya dia berani meninggalkan Filipus yang hanya orang biasa. Dia demi mencapai ambisinya, dia ingin menjadi istri raja, dan dalam menjalani kehidupan yang baru itu sebenarnya diingatkan oleh Yohanes untuk hidup yang baik, hidup yang berkenan gitu. Tetapi justru dia malah menunjukkan keangkuhannya bahwa siapa diri saya saat ini, siapa Anda gitu. Nah ini hal yang menjadi poin penting bagi kaum perempuan. Pertama, ketika kaum perempuan ini seorang pemimpin, janganlah mencapai keinginan dengan ambisinya. Bolehlah mencapai keinginan, mencapai cita-cita, mencapai harapan itu boleh, tapi tidak dengan cara yang jahat. Tidak dengan cara yang mengorbankan orang lain. Yang penting saya dapat, nggak peduli orang lain jadi korbannya. Yang penting posisi saya tercapai, nggak peduli orang lain tersakiti, terlukai, bahkan menjadi korban. Ini banyak sekali yang terjadi. Kebetulan saya memang nggak pernah nonton sinetron, jadi nggak tahu. Tapi kisah ini banyak terjadi di kehidupan yang kita lihat keseharian kita. Banyak perempuan saat ini kan di era digital ini banyak sekali kalau
ibu-ibu membuka di YouTube, membuka di film-film, apalagi di luar ya, di dalam banyak. Bagaimana mencapai ambisi pribadi itu dengan saya harus punya ini itu, saya harus punya posisi yang demikian, dengan mengorbankan orang lain itu harus dijauhi dari kehidupan umat Kristus. Ini bagi perempuan. Jadi bolehlah kita punya harapan, bolehlah kita punya keinginan, tetapi ingat bahwa keinginan yang dicapai dengan cara yang tidak baik itu tidak menjadi berkat bagi kehidupannya dan justru menimbulkan dosa. Itu bagi Herodias. Tapi dalam kepemimpinan Herodes juga ini menunjukkan seorang pemimpin yang harusnya seorang raja itu dalam mengambil keputusan tidak salah, tidak mudah menjanjikan. Kita tahu ketika Herodes memberikan janji itu dalam kondisi dia mabuk, dia minum dalam kondisi tidak baik. Jadi seorang pemimpin hendaknya dalam mengambil keputusan itu dalam situasi dan kondisi yang sadar, baik. Jadi pemimpin jangan mudah menjanjikan. Banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin yang suka menjanjikan. Yang penting saya jadi pemimpin dulu, silahkan pilih saya, Bapak Ibu jadikan saya sebagai pejabat, nanti saya akan begini-begini. Tapi contohnya kalau kita lihat di media sosial, tidak sedikit keputusan-keputusan pemimpin di kementerian, di gubernur, terlebih yang kita sorot itu Jakarta, yang saat itu ketika beliau menjabat, punten ini tidak memojokkan, ketika beliau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI menjanjikan rumah singgah yang 0% perumahan, tapi akhirnya malah jadi kasus karena apa? Tidak mengukur. Jadi pemimpin itu ketika mengambil keputusan hendaknya juga menimbang, mengingat apa yang menjadi keputusannya itu pakai ukuran, pakai standar yang apa ya? Menurut logika itu bisa terjadi. Kemudian pemimpin jangan mudah apa ya? Jangan mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang bersifat hanya kedagingan tadi, karena Herodes itu menginginkan istri orang, akhirnya dia juga terjatuh dalam kehidupan yang tidak baik. Apa yang dia lakukan menjadikan Yohanes orang yang kudus, orang yang suci, dia bunuh menjadi korban yang karena pencapaian pencapaian diri yang dalam tanda kutip ambisi, emosi, kemudian hal-hal yang itu sangat tidak terpuji. Ketika pemimpin mengambil keputusan seperti itu tidaklah terpuji, dan itu menjadi contoh jelek sekali. Nah, ini menjadi hal bagi kita semua pemimpin, seorang ibu juga pemimpin dalam rumah tangga, pelayan dalam gereja, dalam pekerjaan. Itu harusnya sangat hati-hati ketika mengambil keputusan, jangan merugikan orang lain. Dalam mencapai keinginan, harapan, kemudian ambisinya, jangan mengorbankan orang lain, tetapi raihlah, capailah dengan mengukur diri, siapa diri kita. Ketika kita mencapai hal yang kita inginkan, kalau sudah tercapai nanti dampaknya akan seperti apa? Apakah itu hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, atau justru kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak? Yang dilakukan Herodes dan Herodias ini justru membuat orang lain menjadi korban. Dan itu keputusan yang sangat konyol, keputusan yang sangat fatal, keputusan yang tidak bisa diteladani bagi orang lain, apalagi seorang raja bagi rakyatnya itu sangat jauh. Ini hal yang penting yang perlu kita renungkan bagi kaum perempuan. Sangatlah hati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam menyampaikan ucapan juga hati-hati. Karena melalui ucapan tadi, sebuah janji Herodes terhadap anak tirinya, Salome. Akhirnya dia melakukan tindakan yang fatal, tindakan yang salah. Membunuh orang yang suci, membunuh seorang rasul, membunuh seorang utusan Allah. Yang karena nafsunya, karena ambisinya, karena keinginan kedagingannya bisa terpenuhi. Sehingga ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, baik dalam keseharian kita, di rumah tangga, di komisi, di pelayanan, di pekerjaan, di lingkungan masyarakat.
Ini menjadi perenungan kita yang sangat besar sekali. Makasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Bu Ning. Itu udah hampir mencakup kesimpulan dari semuanya. Tapi mungkin ada lagi. Karena memang betul ya, apa yang disampaikan itu, ini suatu hal yang dilematis memang. Ketika tokoh kita, Herodias ini, ternyata memang memanfaatkan begitu baik mungkin ya bagi dirinya segala kesempatan yang ada padanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau tadi bahasanya ambisinya. Tapi persoalannya adalah dampaknya itu bukan hanya untuk Herodes dan Herodias. Ternyata dia meneladani perbuatannya itu kepada putrinya. Secara nggak sengaja atau sengaja gitu ya. Ternyata perbuatan dari orang tuanya itu dicontoh gitu, oleh anaknya. Dilihat. Kebencian itu menjadi sebuah gambaran tentang sesuatu hal yang bisa juga ditularkan kepada yang lain. Seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa saja seperti itu. Si ibu A atau si A benci kepada si B. Ya. Nah, si B ini dan si A ini punya teman si C. Kalau si A membenci si B, harapan si A bahwa si C itu juga membenci si B. Tapi ketika si C tetap baik sama si A, tetapi juga baik terhadap B, dia juga jadi marah. Tapi ketika dia merasa bahwa oh si C ngikut dengan apa yang dipikirkannya, wah dia senang. Berarti saya punya teman. Tambah orang untuk membenci si B. Nah Herodias, kebenciannya, dendamnya ini diturunkan kepada putri. Kita nggak tahu nih, ini putrinya udah tahu, nggak paham nggak sih sebenarnya persoalannya apa begitu ya. Apakah sudah dikasih pengertian atau belum sama mamanya pada saat itu tentang situasi yang dialami sebenarnya. Tapi pada akhirnya apa? Ternyata luar biasa respon. Kirain dia ragu-ragu, Salome ini. Tapi ternyata dia lebih berani dari mamanya loh. Sekarang juga. Wah. Bukan hanya dibunuh, taruh di tampan. Salah. Malah dia belajar berkali-kali lipat, malah lebih kejam lagi. Dari contohnya, teladan. Makanya tadi dibilang, mungkin Vinisi tadi bilang, hati-hatilah gitu bahasanya. Waspada nih kita diajak untuk setiap perkataan kita, perbuatan kita, atau perasaan yang ada dalam diri kita, perasaan-perasaan yang jahat, perasaan yang penuh dengan kebencian atau amarah. Hati-hati nih ketika kita mengungkapkannya. Siapa nih orang-orang yang ada di sekitar kita? Kan Tuhan Yesus ngajarin menularkan kebaikan, menularkan kasih. Jangan menularkan kebencian. Jangan menularkan dendam. Jangan menularkan amarah. Yang kita keluarkan apa? Ya kebaikan. Kasih itu yang kita penting, harus kita lakukan. Dimanapun kita berada. Apapun posisi yang kita terima pada saat ini, kita lakukanlah dengan sebaik-baik. Jangan sampai nanti ya kita menyesal kemudian. Karena konsekuensinya kita tahu. Segala perbuatan kita, kalau dicontoh seperti itu. Tentu itu tidak menjadi baik. Tidak menjadi cerminan umat Allah, orang-orang Kristen. Itu yang mungkin menjadi penting buat kita. Untuk kita perhatikan pada saat ketika kita diberikan kekuasaan, maka pergunakanlah kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk melancarkan bagaimana berkat Tuhan, kasih Tuhan itu
semakin banyak orang yang bisa merasakan dan menerimanya. Bukan sebaliknya. Kekuasaan malah mengabaikan hak-hak asasi orang lain, mengabaikan perasaan orang lain, mengabaikan kepentingan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita berusaha agar dimanapun kita berada malah disuruhnya malah untuk terus menjadi berkat buat sesama. Itu kan menjadi kepuasan batin sendiri buat kita ketika kita melakukan. Kita dikasih kesempatan untuk memiliki begitu banyak hal, kesempatan hidup, kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang. Ya untuk apa? Untuk berbagi kasih. Menunjukkan bahwa, oh inilah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita diajarkan untuk terus memberikan keteladanan yang baik, bukan memberikan atau menularkan kejahatan ataupun keburukan. Karena seperti pesan tadi, Yohanes pun datang agar umat pada saat itu hidup bertobat, hidup dalam pertobatan. Karena mengingatkan bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Maha Pengampun. Yesus pun juga sama. Gitu. Yesus hadir juga untuk membawa damai bagi kita semua. Tapi ternyata dia tetap ditolak. Tapi walaupun demikian, kita diajarkan untuk tetap setia, tetap tekun, melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Silakan Bu Yondri. Doa syafaat. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Ada yang mau didoakan secara khusus? Kalau mau ada, bisa di kolom chat. Ada? Untuk suami Bu Devi, Pak. Jadi di kolom chat juga bisa ditulis ya. Itu Pak Heriadi. Siapa? Siapa, Mi? Haryadi Soekarno. Ya, Pak Haryadi. Haryadi Soekarno. Iya, ya. Oke, ada lagi? Didoakan ibu babynya juga ya Pak ya? Oke. Sip. Kalau yang lain berarti umum ya. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu atas segala berkat cinta kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya kami boleh terus belajar ya Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang telah mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus, yang melihat keteladanan yang Kristus berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat menggunakan kehidupan kami sebaik-baiknya untuk membawa kasih damai sejahtera. Bila mana Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk merasakan kekuasaan, ajar kami untuk bisa merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan Tuhan senantiasa, mempergunakan setiap kesempatan yang kami miliki untuk melakukan dan menebarkan kebaikan. Kami memohon ya Tuhan, berikanlah kami keteguhan hati, keteguhan iman, karena begitu banyak sekali godaan yang ada. Dunia ini seringkali menawarkan hal-hal yang begitu menggiurkan di dalam kehidupan kami. Namun biarlah ya Tuhan kami terus boleh belajar untuk senantiasa berpasrah dan bersyukur dengan segala berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Mensyukuri setiap nikmat ataupun juga kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kami dan keluarga. Bila kami boleh senantiasa hidup dalam sebuah kecukupan, tetapi besar di dalam rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami hendak membawa syafaat kami untuk ibu-ibu, kaum perempuan, GKP Sukabumi, dimanapun berada, baik yang hadir pada ibadah online pada saat ini, ataupun yang tidak.
Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan memelihara ibu-ibu di dalam kehidupan. Tuhan yang menuntun langkah kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan segala hikmat, kesabaran untuk melaksanakan dan melakukan berbagai macam peranan di dalam kehidupan, baik sebagai istri, sebagai ibu, atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam pekerjaan, dalam kepemimpinannya, baik juga di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Tuhan berkatilah ibu-ibu semua. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang mungkin dihadapi oleh ibu-ibu. Ada berbagai macam kerinduan-kerinduan di dalam kehidupan ibu-ibu. Tuhan yang tahu dan mendengarkan semuanya itu. Bila yang baik dari Tuhan, yang tercurah atas keberadaan ibu-ibu masing-masing, menopang segala keberadaan, memampukan untuk menyelesaikan dan menunaikan setiap tugas-tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan terus berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan, dan senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bila mana ada persoalan-persoalan dihadapi pada saat ini, Tuhan juga terus tolong. Tuhan yang memberkati dalam keberadaan. Tuhan yang menyertai selalu dalam kehidupan mereka. Tuhan yang buka jalan atas setiap persoalan-persoalan yang ada. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Bagian dari keluarga kami sendiri. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Yang saat ini sedang dalam kondisi lemah fisik, karena berbagai macam sakit penyakit yang ada. Tuhan yang senantiasa hadir melawat keberadaan mereka melalui Roh-Mu yang kudus, memberikan penguatan, penghiburan, pengharapan akan kesembuhan dari setiap sakit penyakit. Karena yang terbaiklah yang dari Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya, upaya-upaya yang dilakukan, baik melalui medis, obat-obatan, makanan minuman, istirahat, terapi, semuanya. Bahkan keluarga yang mendampingi kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan dalam proses pemulihan, saudara kami, Bapak Ibu, lansia, dan yang lainnya. Tuhan terus berkati satu persatu. Begitupun juga ya Tuhan pada saat ini, untuk saudara kekasih kami, saat ini juga dalam kondisi lemah fisik, kritis, di Bandung, Pak Heriadi, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan tahu yang terbaik buat Tuhan begitu mengasihinya juga. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang melepaskan setiap penderitaan-penderitaannya pada saat ini. Bila mana Tuhan sembuhkan, sembuhkanlah juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan saat ini, kira semuanya itu boleh Tuhan berkati, menjadi kebaikan untuk semua, bahkan untuk istri kekasih, Bu Baby. Tuhan juga terus berikan kekuatan, ketabahan, mendampingi suami kekasih dengan segala keberadaannya pada saat ini. Yang terbaiklah yang Tuhan berikan juga bagi keluarga ini. Semuanya kami serahkan di dalam pengasihan Bapa yang adalah sumber keselamatan hidup kami. Kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh keberadaan keluarga kami. Kami berdoa untuk para suami, untuk anak-anak dimanapun berada. Tuhan juga sertai dan berkati mereka semua satu persatu. Tuhan pimpin pelihara kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang dari Tuhan. Bila mereka semuanya Tuhan boleh terus merasakan cinta kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan,
Kiranya Tuhan memberkati juga, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik, dapat menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami pada saat ini, Tuhan, adalah upaya menangani pandemi COVID-19, ataupun juga dengan berbagai macam dampaknya, baik secara ekonomi, sosial, dan berbagai macam bidang kehidupan lainnya. Tuhan, tolong. Tuhan yang memampukan bangsa ini untuk dapat keluar bersama-sama, ya Tuhan, dari krisis pandemi yang terjadi pada saat ini. Itulah doa dan harapan kami, ya Tuhan. Dan ketika malam ini kami akan menghadapi kegelapan, tapi kami percaya bahwa terang kasih Tuhan senantiasa menemani kami semua, baik di dalam istirahat maupun dalam berbagai macam kegiatan kami yang lain. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Seluruh doa ini kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan kode menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja dengan menuliskan amplop kebaktian KPP. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Mari kita menyanyikan lagu penutup Kidung Kabungahan 39 bait 1 sampai 3. Tim abdi hoyong pisan. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam
Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk senantiasa hidup menjadi berkat buat sesama kita, membawa kedamaian, dan tidak mempergunakan kekuasaan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, menjadi kecelakaan bagi orang lain. Kini terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saya kembalikan kembali ke Ibu Ketua. Mangga Ibu Jen. Iya, terima kasih Ibu Yondri atas pelayanannya dan terima kasih juga atas Pendeta Hari untuk pelayan firman pada sore hari ini. Ibu-ibu, kita sudah selesai kebaktian KPP pada sore hari ini. Kita nanti akan bertemu lagi 2 minggu lagi. Sebelumnya, Kak Cita bisa minta difoto. Oke. Ya, ibu-ibu buka kameranya ya. Senyum. Aduh, senyum. Udah belum? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Selamat semuanya. malam Pak Pendeta. Selamat malam. Oh, selamat malam, selamat malam. Selamat Tuhan malam. berkati ya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Pendeta. Iya, Ibu. Sampai jumpa. Makasih Bu Yondri, makasih Bu Yohana. Makasih. Liv ya. Ya. Ya.